Oke, jadi saat ini memang kita melihat, ruang untuk The Fed, terus menaikkan suku bunga acuan mereka dengan agresif itu sudah, sangat terbatas gitu ya. Ada satu hal yang menarik, kalau diperhatikan dari press conference kemarin, FOMC meeting terakhir, mmm, Powell mengatakan bahwa ada 6 ya, bank di US yang saat ini sedang, dalam, meminta immediate assistance, dari The Fed gitu ya, sehingga, bisa dibilang memang saat ini, perbankan di Amerika itu sedang, mengalami strain gitu ya, walaupun, baru sekitar Minggu malam kemarin, Eee, dikatakan bahwa, penarikan atau rush yang dilakukan oleh banyak deposan di sana itu sudah mulai, cooling down gitu ya, sudah mulai mengecil gitu ya. Tentunya kita harapkan ya, rush-nya tidak terlalu ekstrim gitu ya, walaupun mungkin kalau dilihat message-nya dari, Jay Powell, cukup ada sedikit, ini ya, justru sedikit appreciate karena, menurut J. Paul ini adalah, bisa dikatakan sebagai pengganti rate hike gitu ya. Efeknya dari, eee tightening, kalau kita tahu saat ini kondisi, di Amerika monetary sedikit ada tightening gitu ya karena ada, penarikan dari deposan yang sangat banyak, ini bisa dikatakan sebagai pengganti, rate hike. Makanya, menurut Powell tidak perlu dilakukan kenaikan suku bunga acuan yang mungkin setinggi prediksi sebelumnya gitu ya. Eee, perlu diingat bahwa, walaupun acuan gitu ya, walaupun, dot plot yang disampaikan, yang di-update secara quarterly oleh, FOMC members itu, sangat sering berubah gitu ya. Ini yang, mungkin, terkadang kita lupa gitu ya. Namun, perlu diingat bahwa ini sangat sering berubah, tergantung dengan, perubahan makroekonomi dan, kondisi-kondisi lainnya. Dan kita tahu saat ini perubahannya mungkin, dalam periode yang bisa dikatakan sangat ekstrim gitu ya. Namun di sisi lain yang perlu diperhatikan menurut saya adalah inflasi di Amerika yang masih tinggi sebenarnya. Sementara, Powell masih terus, dengan kekeh gitu ya kalau, bahasa kita, eee, nggak mau merubah sama sekali tidak mau merubah, target inflasi 2% core PCE mereka. Dan saat ini mungkin kurang lebih roughly masih, 2 kali lipat dari itu gitu ya. Sehingga mungkin, saat ini kondisi pasar sudah, mulai mencerminkan akan ada rate cut dalam, waktu dekat gitu ya. Namun, masih tetap diperhatikan, bagaimana perkembangan inflasi dan juga, wage growth gitu ya, pertumbuhan gaji yang, walaupun mulai ada penurunan namun levelnya masih, nampaknya belum sesuai dengan ekspektasi, The Fed gitu ya. Sehingga, saat ini mungkin untuk Amerika, terkait dengan, penurunan suku bunga acuan dan impact-nya nanti ke bond yield gitu ya, kita belum mengharapkan atau belum menargetkan, penurunan suku bunga acuan yang ekstrim, penurunan bond yield yang ekstrim. Namun di sisi lain di Indonesia tadi seperti yang disampaikan Pak John, eee, bisa dibilang kita sudah, menyelesaikan cukup banyak PR gitu ya. Misal contoh di akhir tahun 2022 kemarin, kita ingat rupiah, sempat melemah gitu ya dengan, pace yang sebenarnya, saat ini bisa disampaikan mungkin agak mengkhawatirkan, namun sekarang, kondisi sudah jauh berbeda gitu ya. Kita sudah tadi ya mengerjakan PR lumayan banyak sehingga saat ini, tinggal faktor eksternal dan, menurut saya harusnya Indonesia, secara, internal gitu ya, fundamental kita sudah, sangat kuat, kita seharusnya ready dengan uncertainties yang mungkin terjadi ke depannya. Sehingga, nanti apapun yang terjadi menurut saya Indonesia akan tetap, relatively outperform ya dibandingkan dengan, Amerika dan Dan banyak tentunya negara tadi lain. dilihat krisis bank di Amerika Serikat yang mana juga sudah mulai cooling down, lalu juga terkait peluang yang mana juga akan terjadi begitu ya. Kalau kita lihat dari targetnya sih untuk inflasi Amerika Serikat masih jauh dari target The Fed yang mana mencapai 2%. Anda mengamatinya terkait tingkat ataupun angka kenaikan yang mana juga akan terjadi di periode selanjutnya akan berada naik berapa basis point menurut Anda Pak John? Sebenarnya kalau kita lihat Doorway seperti tadi tadi dibilang Pak Dimas juga bahwa Fed ini dinamis ya. Kalau tahun lalu kalau masih ingat, di awal-awal tahun selalu bilang traditional inflation gitu ya, tiba-tiba panik gitu, di tengah tahun ke akhir tahun naiknya signifikan gitu ya. Ini juga yang perlu dicermati bahwa ada kemungkinan ya dinamis itu terjadi lagi di tahun ini gitu. Kenapa? Karena memang inflasinya, Amerika tuh di 6% year on year, masih di atas ekspektasi.
even diperkirakan tahun ini tetap akan turunnya cukup cepat gitu. Kalau ditanya kemungkinan sih kalau melihat komen dari Fed-nya, kemudian tone-nya agak soft kemarin ya, paling besar kenaikan 25 basis point. Itu kemungkinan di Mei kemungkinan ya gitu ya. Atau mungkin nggak naik gitu. Antara nggak naik sama naik 20 basis point. Dan kemungkinan akan stay di situ sampai dengan semester 2 sebelum Fed akan melihat lagi bahwa kondisi kenaikan ini efeknya apa ke ekonomi gitu. Kenapa? Karena saat ini seperti tadi sebutin Pak Dimas, kenaikan gaji, tenaga kerja juga masih oke banget di sana, unemployment lagi rendah banget gitu tuh mungkin tidak akan menjustifikasi untuk Fed-nya nurunin bunga gitu ya dengan cepat. Sampai sekarang belum ada justifikasi itu. Kecuali tiba-tiba second semester ini data-data jelek semua gitu ya, mulai mungkin dari second quarter atau second quarter ke second semester mungkin kalau jelek semua baru Fed-nya akan saya lihat ada kemungkinan untuk soften lagi gitu, lebih soften lagi tone-nya gitu. Sehingga ya either ada penurunan bunga atau ya stay sampai dengan akhir tahun ya suku bunganya. Sehingga Baik. tapi emang yang perlu dicermati juga bahwa kalau SVB kemarin kan awalnya masalah surat berharga, kerugian surat berharga, kemudian akhirnya kena di modal kemudian isu kemana-mana, kredibilitas gitu ya. Yang perlu dicermati juga apabila Fed-nya naikin bunga itu pertama mungkin kerugian surat berharga di bank-bank di US mungkin bisa naik lebih banyak gitu ya kemungkinan. Yang kedua juga yang perlu dicermati bahwa ada kemungkinan tambahan risiko likuiditas. Kenapa? Karena mungkin depositor akan berpikir it is better to invest in US Treasury dengan yield yang lebih tinggi daripada taruh di bank gitu uangnya. Itu mungkin bisa salah satu faktor juga menyebabkan likuiditas bisa semakin ketat. Walaupun memang Fed sekarang sudah membuka ya line ya buat bank-bank bisa ngelakuin repo ke Fed tanpa ada haircut. Itu sangat membantu sih Baik. untuk meredakan kepanikan di pasarnya seperti itu.